dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Giawa dalam program Pelita Kasih. Dalam perjumpaan kita kali ini kita akan mengulas sebuah tema yang sangat menarik tentunya untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kita akan membahas salah satu sakramen, yaitu tentang sakramen pengakuan dosa. Dan tentu saja untuk membahas tema ini telah hadir bersama saya di studio narasumber kita Bapak Franky Parismelo SSMSI. Beliau adalah penyuluh agama Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Selamat berjumpa lagi Pak di program Pelita Kasih. Apa kabar Pak? Kabar baik. Luar biasa. Baik Pak, seperti tadi saya sudah mengulas sedikit kepada pemirsa di rumah. Dalam perjumpaan kali ini kita membahas tentang sakramen pengakuan dosa. Ya, mungkin kita langsung saja Pak menyampaikan atau secara menjelaskan lebih awal dulu apa ini pengakuan dosa yang akan kita bahas pada saat ini. Baik, terima kasih. Ini memang suatu tema yang tidak asing ya bagi kita umat Katolik. Ya. Tetapi memang tema ini juga rada-rada apa ya namanya, menakutkan juga, mengerikan. Karena kan tentang pengakuan dosa yang menjadi bagian dari penghayatan iman kita. Seperti kita tahu bahwa kita akan datang menghadap imam dan menyampaikan dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan, ya kan? Seperti itu. Tapi kan tidak sesederhana itu, ya kan? Nah,
untuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya sakramental ini, pengakuan dosa atau kita menyebut juga sakramen tobat, tentu ada langkah-langkah yang harus dilewati, dilalui. Ya, pertama-tama tentu kita perlu adanya pemeriksaan batin. Ya. Pemeriksaan batin berarti kita berefleksi, melihat kembali diri kita selama ini. Apa yang sudah kita perbuat selama ini. Ya. Yang boleh dikata membebani kita. Karena itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi bukan cuma kita lakukan. Kalau kita kan ingat dalam doa, saya mengaku kan. Dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Ada 4 unsur. Jadi kita bisa berdosa karena pikiran kita, berdosa karena kata-kata kita, berdosa karena tindakan, kelakuan, tapi juga kelalaian. Kelalaian berarti ada hal-hal yang kita tidak laksanakan, yang menjadi kewajiban atau tuntutan dari diri kita ya di dalam menggereja. Nah, setelah ada pemeriksaan batin, ya kan, tentu harus ada muncul rasa penyesalan. Aduh, ternyata selama ini memang begitu banyak yang saya perbuat melawan kehendak dan perintah Tuhan. Nah, berdosa itu kan bukan cuma sekedar juga kita melakukan perbuatan yang melawan aturan, tapi juga dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi retak, ya. Putus malah, ya kan? Nah, itulah perlu kita adanya sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Nah, langkah berikut setelah kita pemeriksaan batin dan ada penyesalan dan membangun tekad untuk ke depan saya tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, begitu kan biasanya kita. Lalu kita masuk di bilik pengakuan dan biasanya kan situ Bapa berkatilah saya orang berdosa. Jadi ada kesadaran untuk datang kepada Bapa melalui imam, ya. Kita tahu kan pengakuan dosa kita kepada imam yang adalah wakil Kristus, ya kan, lewat pengurapan ya yang diterima oleh imam. Nah, ketika kita mengakukan dosa, nah, kita akan dilepaskan ya. Setelah ada nasihat, ya, kita akan menerima penerimaan tobat. Pastor biasa menasihati kita untuk ke depan seperti apa, harapan-harapannya seperti apa, lalu memberkati kita, dan sesudah itu kita mendapatkan pengampunan. Nah, kira-kira secara ringkas itu yang terjadi ketika melakukan pengakuan dosa atau sakramen tobat itu sendiri. Nah, secara ringkas bisa dikatakan bahwa pengakuan dosa adalah sarana yang disiapkan gereja. Sakramen itu kan tanda dan sarana keselamatan supaya manusia selamat, umat selamat. Nah, dalam hal ini pengakuan dosa disiapkan lewat langkah-langkah tadi. Nah, melalui sarana tersebut kita mendapatkan pengampunan dosa karena imam yang diberikan kewenangan khusus untuk itu. Nah, seperti itu. Jadi pengakuan dosa ini termasuk salah satu sakramen dari 7 sakramen yang ada dalam gereja. Kalau kita mau menyebutkan dari sakramen baptis, ekaristi, apalagi penguatan atau krisma, sakramen pengurapan orang sakit, perkawinan dan imamat, tambah dengan yang ini. Jadi sebenarnya ya walaupun memang Pak dalam kehidupan sehari-hari ya sakramen tobat ini lebih banyak umat agak jauh kalau kita lihat secara umum. Karena apa? Ya itu tadi ada rasa takut, ada rasa malu datang di ruang pengakuan. Padahal sebenarnya umat kita harus sadar bahwa sakramen ini
salah satu sarana untuk kita untuk Ya. semakin dekat Ya. kepada Tuhan. Nah, Betul. jadi memang tema yang kita angkat ini pasti sangat bermanfaat untuk umat yang menonton saat ini tentang program Pelita Kasih. Kemarin itu minggu yang lalu saya melihat itu ada program kan para imam diosesan, para pastor kita dalam satu kegiatan rekoleksi yang dilaksanakan di Kota Palu. Imam-imam berkumpul, rekoleksi, dan ada satu bagian, satu sesi katakanlah pengakuan dosa. Jadi antar mereka saling mengaku dosa dan memberi pengampunan. Karena mereka para imam. Jadi seperti misalnya kita yang ada di sini, saya mengaku dosa kepada misalnya Yuli Imam dan kemudian selanjutnya berbalik juga. Nah, ada keengganan, ada rasa bagaimana ya dalam diri. Karena kan masa kita mau mengaku dosa kepada manusia ya? Pertanyaan banyak orang juga kadang-kadang seperti itu. Kenapa tidak langsung kepada Tuhan? Iya. Ya kan? Bisa berdoa langsung minta Langsung ampun. Tetapi gereja ini melembagakan sakramen perkawinan ini dengan maksud supaya selain ada kesadaran diri dari setiap pribadi individu umat yang merasa berdosa, tidak semudah itu mengatakan oh sudah lapor saja pada Tuhan dan pengampunan itu butuh proses. Nah, dan betul-betul harus disampaikan secara terbuka, secara tulus di hadapan imam. Harus. Ya kalau cuma absolusi umum kan kita seperti di misa. Saya mengaku ramai-ramai, saya berdosa dan seterusnya. Imam secara umum juga memberi absolusi. Itu secara umum. Tetapi seperti apa namanya ya? Obat katakanlah, ada yang generik, ada yang obat memang permanen, obat yang memang khusus ya. Nah, imam yang memang memberikan absolusi secara empat mata begini kan. Dan jangan khawatir, tidak usah takut karena imam juga kan disumpah untuk itu. Dia tidak akan menceritakan kepada siapapun. Pernah terjadi suatu ketika kan ini sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Ada seorang penjahat, dia dikejar-kejar. Lalu dia masuk di gereja, ada pastor di situ. Dan dia mengaku dosa. Begini-begini sampaikan. Dan dia lari lagi. Dikejar. Ketika para pengejar itu tiba di tempat itu dan bertanya kepada pastor, lihat ada penjahat yang datang ke sini. Pastor sembunyikan. Pastor bilang, sejak saya ada di sini, pastor kan sudah di luar. Sejak saya ada di sini, saya tidak melihat ada orang datang ke sini. Memang tadi ada ketika di kamar pengakuan. Dan dia tidak bisa menceritakan apa yang terjadi. Itu kan rahasia. Nah, seperti itu. Maka tidak perlu khawatir sebenarnya untuk takut. Ya. Memang kebanyakan orang kan rasa enggan mau sampaikan ke pastor, apalagi kalau pastor kenal, apalagi kalau dekat kenal, apalagi kalau misalnya kita biasa bersenda gurau dengan pastor dan ketika pada hal yang serius ini kita mau sampaikan dosa, kelemahan kita kan bagaimanapun secara manusiawi kan kita rasa tidak sanggup, tetapi kalau kita melalui proses-proses tadi, ya ada pemeriksaan batin, ada keinginan datang dengan tulus untuk menyampaikan, ya, akan luar biasa perasaan yang akan kita alami. Dan beban yang seolah-olah begitu menekan kuat di kepala, di hati, di seluruh tubuh kita, akan terlepas dan kita menjadi lega. Dan mungkin itu juga menjadi pengalaman Yuli juga kan pernah mengalami. Saya juga sering mengalami seperti itu. Termasuk organis, keyboardis, saudara Edi juga pasti mengalami ketika mengaku dosa dan ketika selesai merasa plong, ada yang dilepaskan dan kita hidup baru lagi. Tapi ada pertanyaan, lalu untuk apa mau mengaku dosa? Sebentar juga akan berdosa lagi.
Itu. Nah, itu lagi. Jadi- Tetapi ingat, suatu boleh dikata analogi yang sederhana, tapi tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Tapi boleh dikata begini, Ibu Yuli kan punya kendaraan di rumah. Kalau kotor dicuci enggak? Cuci. Harus. Padahal sebentar nanti mau kotor lagi Kotor. kan? Kenapa? Karena tidak nyaman kan kalau bawa Iya. kendaraannya, kotor, tidak bersih, mesti kasih bersih. Betul. Padahal sebentar nanti dia akan kena debu lagi, kotor lagi, ya kan seperti itu. Iya. Begitu juga pengakuan dosa itu penting karena setiap hari perlu dimurnikan hati kita, kehidupan kita, supaya relasi kita dengan Tuhan tetap kuat, dekat. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tujuan dari pengakuan dosa. Iya. Baik Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan yang sangat menarik ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenteram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Beri aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau.
jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Pelita Kasih. Ya, baik Pak, tadi Bapak sudah memberikan sedikit contoh sederhana kenapa pentingnya kita menerima sakramen pengakuan dosa. Nah, itu contoh sederhana Pak, tapi bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, apalagi kalau Bapak tambahkan dengan dasar-dasar dari kitab suci misalnya atau ajaran gereja, maka bisa lebih membantu lagi pemirsa di rumah untuk lebih memahami, mengerti betapa pentingnya sakramen pengakuan dosa ini. Tentu gereja ya tidak melakukan suatu perintah atau suatu ajaran hanya sesuai dengan pemikiran para petinggi gereja saja ya. Pasti itu ada latar belakang, ada yang mendasarinya. Nah, kalau untuk sakramen tobat atau pengakuan dosa ini, itu memang perintah Yesus sendiri. Nah, ketika dia satu waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya, sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23, di situ Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Nah, saya baca dari ayat 21. Maka kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini salah satu contoh ya, ayat kitab suci. Jadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mengutus mereka. Ya. Perutusan mereka dalam hal ini untuk memberikan kuasa kepada murid-muridnya supaya mengampuni dosa orang. Ya. Itu salah satu tugas yang disampaikan Yesus sendiri kan. Nah, kuasa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, mengembusi mereka dengan Roh Kudus, itulah yang diteruskan turun-temurun oleh bapak-bapak gereja, ya, wakil para murid di dunia ini, yakni para uskup. Dan para uskup itu dibantu oleh para imam. Ya. Karena kan tidak mungkin uskup sendiri yang akan jalan di satu keuskupan misalnya di tempat kita ini kan. Satu keuskupan, ada 3 provinsi, tidak mungkin uskup sendiri. Ya. Dia dibantu oleh para imam. Para imam inilah yang meneruskan perintah Yesus itu. Mengampuni dosa orang. Nah, ini dibuat secara melembaga di dalam gereja kita dan dipelihara turun-temurun, diwujud nyatakan terus-menerus. Karena itu merupakan perintah Yesus. Ya. Jika engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika engkau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Atau dalam bagian lain, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat akan terikat juga di surga. Dasar-dasar seperti inilah yang diterapkan oleh gereja. Nah, dan kita bisa juga melihat misalnya bagaimana sikap Yesus terhadap orang berdosa. Contoh di dalam Injil Yohanes pasal 8
tentang perempuan yang berzina, ya kan? Nah, kita kan tahu itu. Jadi suatu ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, datang kepada Yesus membawa seorang wanita. Mereka katakan, Guru, kami mendapati wanita ini berbuat zina. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dilempar dengan batu. Apa pendapatmu? Itu pertanyaan ya, yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi kepada Yesus. Tapi Yesus hanya membungkuk, menulis di tanah. Lalu dia katakan, apa yang Yesus bilang sini? Ini menarik sekali. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus katakan begitu. Jadi di sini Yesus tidak melawan hukum Musa. Dia tetap mengakomodir, melempar batu silakan. Tapi siapa yang tidak berdosa, silakan yang pertama melempar batu. Dan tahu apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang melempar batu. Malah mereka pergi satu demi satu, mulai dari yang tertua. Firman katakan begitu kan? Pulang mereka satu persatu. Akhirnya Yesus katakan kepada wanita itu, hai perempuan, di manakah mereka? Sudah pergi. Toh? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Wanita itu bilang, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, menarik sekali ini, ayat-ayat kitab suci ini. Bagaimana Yesus bersikap terhadap perempuan berdosa. Pertama tadi, dia bersikap terhadap orang-orang yang menghantar, ya, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya kan? Dia katakan, siapa yang tidak berdosa silakan. Dia duluan lempar batu dan tidak ada yang melempar. Itu mau mengajarkan bahwa kamu juga tidak punya hak untuk menghakimi orang, ya kan? Makanya Yesus tidak jelas dikatakan apa yang Yesus tulis di tanah, tapi sebenarnya pesan yang mau disampaikan di situ, Yesus menunjuk ini tanah. Kita semua itu manusia, Anda itu manusia, sama dengan perempuan itu. Hanyalah kotoran debu. Kan nanti mati juga akan jadi debu tanah. Ya kan? Sama. Makanya dia bilang, kalau tidak berdosa silakan. Akhirnya kan merasa berdosa juga. Ya kan? Karena malu, saya juga berdosa. Tidak mau, tidak jadi lempar batu ke wanita itu. Pergi satu persatu. Ada, katakanlah, seruan Yesus untuk menyadarkan diri orang-orang yang ada. Kamu juga debu. Ya kan? Nah itu satu. Yang kedua, kepada perempuan itu. Soal debu juga. Yang kamu perbuat itu juga kotor. Ya, kelakuan yang kotor. Katakanlah begitu. Tapi tidak ada yang berbuat atau menghukum engkau. Yesus pun tidak menghukum. Dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi bukan berarti Yesus permisif atau tidak mentolerir saja begitu saja perbuatan dosa yang dibuat. Ada satu perintah Yesus, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kan satu ada persyaratan. Tidak hukum tapi jangan. Dengan tegas jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus kembalikan perempuan itu ke tengah kehidupan sosial masyarakat. Silakan kembali menjalankan kehidupan Anda sebagai kelompok masyarakat, bagian dari masyarakat. Laksanakan kehidupan setiap hari, tapi jangan lagi buat hal yang sama. Jangan lagi buat dosa. Nah, itu yang Yesus buat. Nah, itulah yang dikehendaki ketika dia mengutus murid-muridnya. Pergi mengampuni dosa orang. Supaya dosa mereka akan terlepas juga di surga. Mereka akan diampuni. Nah,
Nah, ada kisah lain juga tentang ini suatu kisah yang cukup populer juga. Perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 cukup panjang dan seterusnya. Kalau panjangnya sampai ayat 32. Tapi kita bisa ringkas begini. Dalam kisah tentang anak yang hilang kan dikisahkan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan bahwa ada kakak beradik ya. Yang bungsu ini, lelaki yang bungsu ini meminta apa yang menjadi bagian harta warisan miliknya kepada bapaknya. Bapak, berilah harta yang menjadi bagian warisanku. Dan oke, bapaknya kasih, ini warisanmu. Dan dia pergi, dia berangkat, dikatakan kan keluar kota, ya, jauh di sana. Dan di sana dia hidup berfoya-foya, ya kan? Dia menghambur-hamburkan kekayaan yang dia bawa. Dan pada suatu ketika hidupnya mulai melarat. Karena di daerah itu terjadi sesuai dengan firman dikatakan timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi di tempat di mana dia pergi terjadi bencana kelaparan dan dia mulai melarat. Sudah tidak ada harta apa-apa dan dia mau cari pekerjaan. Nah, yang didapatinya adalah dia ditawari pekerjaan. Kalau mau kerja oke. Pergi ke ladang dan urus ternak di sana. Lalu ketika dia pergi mengurus ternak majikannya, dia rasa lapar dan ingin makan ampas ternak yang dia rawat itu. Karena dia merasa tidak kuat, dia teringat akan ayahnya di kampung yang berkelimpahan harta, yang dia tahu begitu banyak makanan di rumah. Wah, lebih baik kita pulang. Pulang pakai kita papa karena di sana ada banyak harta. Mar mau pulang, kita suka sih habis semua nih harta. Habis semua harta. Jadi katanya begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Jadi dia menyusun skenario. Dia sadar, ya, dia sudah salah, tapi dia mau datang kepada Bapa. Bapaknya di kampung. Biar tinggal akan menjadi sebagai seorang upahan saja. Dia rela. Yang penting dia bisa mendapatkan kebutuhan hidup. Sekurang-kurangnya bisa makan. Ya. Lalu yang dia niatkan itu dia wujudkan. Dia pergi, dia berangkat. Dari jauh bapaknya sudah melihat dia. Bapaknya langsung merangkul dia. Dan dia mengatakan seperti yang dia katakan, dia rencanakan tadi. Dia bilang kan di situ. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadi dia rasa dia bukan cuma berdosa terhadap ayahnya, ya, karena sudah menghambur-hamburkan harta warisannya, tapi dia juga berdosa terhadap surga. Siapa surga itu? Surga itu Allah Bapa dan seluruh penghuni surga yang ada di dalamnya. Dia rasa berdosa untuk itu. Tapi Bapa yang baik hati tidak menghukumnya. Malah menyuruh pelayan-pelayan, siapkan pakaian terindah baginya. Ya, siapkan pesta. Potong kerbau, lembu yang paling bagus, ya. Dan mereka berpesta. Menyambut anaknya yang hilang tadi, yang sudah kembali. Bayangkan hati di mana seorang ayah ketika melihat anaknya itu datang, bukan mau menghukum, tetapi dia memang
dengan penuh belas kasihan mau merangkul kembali. Kalau secara manusia ngapain ya kan? Kamu sudah habiskan, hambur-hamburkan ke harta kekayaan, sekarang mau balik. Mau bikin apa di sini? Oke, baik Pak, nanti Ya. kita lanjut. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan ini semakin menarik. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Ya, baik Pak, kita lanjutkan tentang pembahasan tadi. Tadi sudah sampai di dasar-dasar yang ada di ayat-ayat kitab suci, bahkan contoh-contoh juga yang ada dalam kitab suci. Ya baik ya, kita menyambung tadi tentang anak yang hilang tadi ya, anak yang hilang. Hilang tapi tidak dicari dan tidak ditemukan, tapi pulang sendiri. Pulang sendiri karena merasa lebih nyaman kembali kepada bapaknya di rumah. Nah, jadi tadi itu dikisahkan bahwa anak yang tadi sudah menghambur-hamburkan harta warisan orang tuanya, akhirnya dia menyadari diri sudah salah, ya, berdosa dan ingin pulang kembali ke orang tua daripada melarat di rantau. Dia pulang dan ingin hidup bersama dengan keluarganya. Bahkan katanya meskipun cuma mau jadi pembantu, dia rela juga. Tapi ternyata di luar ekspektasi. Justru bapaknya merayakan kepulangannya itu dengan pesta meriah. Itu kan yang terjadi di kisah itu. Lembu yang terbaik yang disiapkan, pakaian yang terindah memang disiapkan untuk berpesta. Nah, ini satu penggambaran sebenarnya bahwa orang yang sadar bahwa saya ini sudah berdosa, ya, dan kesadaran itu menghantar dia pada satu penyesalan dan itikat baik untuk tidak mau jatuh lagi ke dalam dosa. Dia datang pulang kepada Bapa, ya toh. Pulang kepada Bapa itu satu gambaran bahwa dia mencari Allah yang berbelas kasih itu, yang penuh kerahiman itu. Orang yang datang dengan sukarela, suka hati, ya, untuk menyatakan sesal dan tobatnya, itu membuat surga bersukacita. Iya, betul sekali. Jadi itulah sebenarnya penggambaran tentang pengakuan dosa. Kalau kita datang dengan penuh ketulusan hati, keterbukaan, maka surga bersukacita. Bapa dengan penuh kerahiman akan merangkul kita. Dia akan memeluk kita, ke sini anakku. Ya. Kalau kita kan bisa merasakan ketika pastor itu menyapa, ya imam, anakku. Ya kan, Bapa di surga begini begitu baik. Dia tidak memandang kesalahan kita, tapi bahwa kita datang, ya, ada itikat baik untuk datang, menyatakan sesal dan tobat, maka dengan begitu gampang murah hatinya Bapa, dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan melupakan apa yang sudah terjadi dan dia angkat kamu untuk menatap masa depan. Itu persis sebenarnya yang digambarkan di dalam kisah tentang anak yang hilang. Bagaimana Bapa di surga itu begitu baik hati. Dia tidak memandang dosa kita. Tetapi justru ketika kita mau datang kepada dia kembali untuk bertobat, dia akan bersukacita dengan seluruh penghuni surga menyambut anak yang hilang. Bagaikan anak yang hilang dan didapat kembali. Nah, saya teringat sebuah kisah. Ini kisah dua orang rahib, yang tua dengan yang muda, ya kan. Mereka jalan di tepi sungai dan ketika di situ
mereka melihat, ada seorang wanita di situ yang rupanya mau menyeberang tapi takut. Nah, si rahib tua ini langsung berinisiatif bertanya, "Hai wanita, kamu mau menyeberang?" "Iya rahib, mari saya bantu kamu." Dan dia menggendong wanita itu, menyeberanglah mereka ke tepi yang sisi sebelah. Ketika berada di tepian sebelah sana, mereka wanita ini diletakkan kembali. Nah, dia berdiri dan menyampaikan terima kasih, dan rahib berdua itu jalan pulang ke biaranya. Tiba di biara, rahib muda ini bertanya, "Rahib tua, kenapa kamu menggendong wanita itu? Itu kan tidak diperbolehkan untuk kita. Karena kita adalah rahib, biarawan." Nah, itu pertolongan itu harus dilaksanakan. 3 hari kemudian ditanya lagi, "Rahib, saya tidak habis pikir kenapa kamu berbuat seperti itu. Berbuat kepada siapa? Wanita yang ditolong kali lalu." Akhirnya rahib itu bilang, "Saya sudah melepaskan wanita itu, meninggalkan wanita itu 3 hari yang lalu. Kamu masih bawa-bawa sampai sekarang." Artinya mau mengatakan apa? Ya. Pertolongan yang dibuat oleh rahib itu, ya, pertolongan yang tulus, wajar, ya, dan tidak diingat lagi apa yang sudah dilakukan. Hanya si rahib muda ini yang bawa-bawa ini cerita yang lalu. Makanya mau dikatakan di sini seperti Bapak yang tadi, ya, Bapak dalam kisah Injil tadi, dia melupakan dosa dan pelanggaran anaknya itu, malah dia berpesta, dia lupakan apa yang sudah terjadi. Itulah pengalaman pahit. Tapi sekarang ini mari bangkit, kita bersuka cita dan menatap hari ke depan. Nah, itu yang terjadi dalam kisah anak yang hilang, penggambaran tentang orang yang mau datang kepada Bapa ketika menyesal dan menyadari diri berdosa dan mau bertobat. Akan seperti itu yang terjadi. Bapa akan merangkul, bahkan bersuka cita, mempestakan, bahkan dengan begitu meriah disambut dengan penuh keceriaan di kalangan keluarganya. Seperti itu. Iya, baik Pak. Luar biasa. Gambaran anak yang hilang ini menggambarkan Allah yang maha kasih, yang maha berbelas, menunggu umatnya yang datang bertobat. Nah, itu yang diharapkan juga kepada kita umat Katolik. Ya. Pintu terbuka untuk pengakuan dosa. Kapan saja, di mana saja kan hubungi pastor. Saya butuh pengakuan dosa. Tapi ini memang kan jarang. Itu kembali di alasan tadi Pak. Karena ada rasa enggan. Rasa enggan. Karena kan mau menyampaikan, katakanlah ya, mau membuka kejelekan, dosa kan. Itu tidak gampang. Tapi yang tidak gampang bukan berarti tidak mungkin. Iya. Ya kan? Banyak contoh yang terjadi. Contoh kita, kisah tadi juga kan memberikan gambaran. Bagaimana sebenarnya sesuatu yang kita takutkan, kita khawatirkan, tapi kalau kita bangun ketulusan hati, keinginan dan itikat baik untuk berubah dan bertobat itu, pasti ganjarannya akan lebih menggembirakan, ya. Terbalik dengan apa yang kita rasakan, ketakutan, kecemasan. Nah, itu berbanding terbalik justru. Seperti itu. Iya. Ini dengan contoh-contoh yang sudah diberikan, bukan cuma sekedar contoh sebenarnya Pak, tapi sudah langsung dari isi kitab suci diperdengarkan kepada pemirsa di rumah. Nah, dengan dasar kitab suci yang sudah kita ulas, sudah umat juga sudah mengetahui tentang cerita-cerita yang sudah diberikan, ya setidaknya bisa menggugah hati umat untuk menerima sakramen pengakuan dosa ini dengan kesadaran masing-masing. Nah, mungkin sekarang Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah, apa pentingnya pengakuan dosa ini harus kita terima lewat imam yang sudah diutus oleh Kristus sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang
pentingnya pengakuan dosa bagi umat, ya tentu dengan pengakuan dosa sebagaimana yang biasa kita lakukan, langkah-langkah yang disebutkan di bagian awal tadi, tentu kita menerima pengampunan dari Tuhan. Ya. Tuhan langsung yang mengampuni kita melalui imam, ya, yang dengan kuasa Roh Kudus yang dipercayakan kepadanya untuk memberikan pengampunan dosa, sebagaimana kuasa yang diterima oleh para murid Yesus seperti dikutip dalam Injil Yohanes tadi kan. Nah, kalau kita mengaku dosa, kita mendapatkan pengampunan. Itu pertama. Kedua, untuk memperkuat iman kita dan hubungan kita dengan gereja. Artinya apa? Dengan kita mendapatkan pengampunan dosa, iman kita diteguhkan kembali, ya kan? Kita semakin kuat dalam beriman, kita akan semakin mencintai Tuhan. Tapi juga disebutkan dan memperkuat juga hubungan kita dengan gereja. Gereja artinya kumpulan umat beriman. Hubungan kita dengan sesama umat beriman akan menjadi kuat juga, ya kan? Kan kita bisa membayangkan kalau orang yang begitu lama tidak pernah mengaku dosa, ya kita bisa membayangkan kerapuhan iman yang ada pada dirinya, ya toh? Kemungkinan juga relasinya dengan teman-teman umat juga kan mungkin rasa minder, aduh kita ini begini-begini, tidak taat di gereja, nah, begitu kan? Nah, itu pentingnya. Jadi memperkuat iman, tapi juga hubungan dengan gereja. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa, kita mendapatkan rahmat untuk menghindari dosa ke depan. Jadi semacam diberikan amunisi untuk tambah kekuatan menangkal dosa-dosa lagi yang akan ditemui, godaan-godaan yang ditemui. Dan mungkin kalau kita berefleksi masing-masing ya, ketika mau berbuat sesuatu kita akan mungkin lebih cepat tersentuh. Duh mau begini, lalu udah mengaku bilang kata sunat mau baking, ya kan? Sekarang teguran kita mau baking, jadi ada teguran. Nah itulah mendapatkan rahmat. Ada rahmat yang menguatkan kita lewat suara hati, ya, yang langsung berespon ketika kita akan berbuat sesuatu yang kita sadar ini salah, ini melanggar hukum, ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melawan perintah Allah, melanggar perintah gereja, ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah hal-hal penting yang berguna untuk kita sehingga ada ketertarikan kita untuk mengaku dosa, karena bukan cuma sekedar mendapatkan pengampunan dan akan hidup biasa lagi, tapi ada hal-hal yang tanpa kita sadari, seperti tadi kan, iman dikuatkan, hubungan dengan gereja semakin kuat, dan juga mendapatkan rahmat. Batin kita, suara hati kita semakin peka terhadap hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Ini sakramen tobat ini, Pak, ada enggak waktu-waktu yang ditentukan oleh gereja sendiri? Walaupun sebenarnya setiap hari kapan saja, atau ada momen tertentu? Memang gereja sudah sangat cukup membantu kita menyiapkan sarana ini pada momen-momen yang katakanlah momen spesial, menjelang Hari Raya Natal, karena kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, ada masa Advent. Di situ ada kesempatan gereja menyiapkan waktu, tempat untuk pengakuan dosa. Demikian juga menjelang Paskah, di masa Prapaskah, sebelum menyambut kebangkitan Yesus, kita juga diperkenankan untuk mengaku dosa. Di dalam perintah gereja, mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu standar minimal. Tetapi kita punya kesempatan banyak kapan saja sesuai dengan kesiapan hati kita untuk datang. Tidak ditentukan hanya karena mau Natal, mau Paskah. Tapi kapan saja kalau kita butuh waktu. Apalagi kalau terlibat dalam dosa yang besar. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita ulas melalui sakramen tobat ini. Tapi
karena waktu yang terbatas, mungkin kita bisa memberikan kesimpulan yang singkat kepada pemirsa di rumah tentang pentingnya sakramen tobat ini. Umat Katolik yang berbahagia, pada kesempatan ini suatu ajakan bagi kita untuk mari kita memanfaatkan rahmat lewat sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat yang disiapkan oleh gereja, dan tidak perlu takut, khawatir, karena firman sendiri di dalam kitab suci ada berbagai contoh bagaimana orang yang dengan penuh kesadaran diri datang kepada Tuhan dan mendapatkan rahmat berlimpah, penuh kesukacitaan yang akan dialami, dan pasti surga adalah jaminannya. Baik, Pak, terima kasih banyak Terima sudah kasih, meluangkan waktu sama-sama. bersama kami di studio untuk program Pelita Kasih. Selamat melanjutkan tugas pelayanan. Tuhan kasih. selalu memberkati. Amin, amin. Terima kasih. Ya, umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda senantiasa selalu setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Semoga segala materi yang telah dibahas tadi kiranya bisa membantu umat untuk senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya Yuli Giawa bersama semua kru yang bertugas pada saat ini pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu